Yang dilakukan ASRI adalah melakukan aksi kesehatan planetari yang mana kita percaya bahwa kesehatan manusia dan kesehatan alam itu saling. Itu tidak tiba-tiba datang, oh kami buat program seperti ini, tidak. Tapi ide dari program-program yang ada di ASRI itu semuanya berasal dari ide masyarakat karena mereka tahu apa solusinya. Karena tanpa sehat kita nggak bisa sejahtera dan alam nggak bisa lestari gitu. Jadi memang sangat terhubung satu sama lain. Makanya ketika kita jalankan program-program ini harus terintegrasi satu sama lain. Kalau tidak, ada pasien yang bisa membayar dengan cara lain gitu, tidak dengan cash. Misalnya bisa bayar dengan bibit, boleh bayar dengan kotoran sapi atau kotoran kambing. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Himba Bahana Fahutan. Kali ini, seperti biasa kita akan kedatangan tamu-tamu spesial. Nah, boleh nih kakak, abang kenalan dulu. Siapa, dari mana, asalnya dari mana? Enggak. Oke, boleh aja. Oke. Pertama saya mulai duluan ya. Perkenalkan, nama saya Indra. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur ASRI Kalimantan di Yayasan Alam Sehat Lestari yang berkantor di Sukadana. Ya, mungkin itu dulu ya. Silakan. Saya Eti Rahmawati, saya di Yayasan Alam Sehat Lestari, bekerja sebagai Manajer Pendidikan Kesehatan Planetari yang berkantor juga di Sukadana. Kalau saya aslinya dari Jawa Timur. Oke. Enjoy Mbak di Sukadana? Saya bekerja di Sukadana dari tahun 2009, jadi bisa tahulah ya enjoy atau enggak. 16 tahun sudah. Kalau abangnya? Kalau saya awal bergabung dengan Yayasan Alam Sehat Lestari itu di tahun 2015 sebagai arsitek gitu. Jadi waktu di akhir tahun 2015 ada bangunan rumah sakit ASRI di area rural di Sukadana. Kemudian saya bergabung sebagai arsiteknya, kemudian bangunan itu sudah berdiri sampai beroperasional, kemudian saya selesai masa kerjanya di ASRI di tahun 2017, kemudian tertarik untuk bergabung kembali lagi dengan ASRI di tahun 2013 sebagai Direktur ASRI Kalimantan. 2023 ya, 2023 dan ya senang untuk bisa berkontribusi lagi untuk ikut serta menjaga alam dan menjaga kesehatan manusia. Oke, tadi kita udah dengar ya nama yayasannya Yayasan Alam Sehat Lestari. Mungkin kalau saya sendiri itu baru beberapa kali ya mendengarnya, cuman untuk spesifiknya belum tahu. Mungkin kakak abang bisa cerita ini ke penonton, apa sih sebenarnya Yayasan Alam Sehat Lestari itu? Ya. Saya duluan menjawab mungkin. Yayasan Alam Sehat Lestari ini adalah sebuah yayasan nirlaba yang didirikan di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, tepatnya di sekitar Taman Nasional Gunung Palung di tahun 2007. Yang dilakukan ASRI adalah melakukan aksi kesehatan planetari yang mana kita percaya bahwa kesehatan manusia dan kesehatan alam itu saling berkait satu sama lain dan tidak terpisahkan. Ketika manusia tidak sehat, alam pun ikut tidak sehat dan begitu pula sebaliknya. Kemudian ASRI menjalankan aksi kesehatan planetari ini, kita ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu kesehatan planetari sendiri, yang kedua radical listening. Apa itu radical listening? Radical listening adalah cara kita untuk berinteraksi dengan masyarakat yang mana kita menempatkan masyarakat sebagai expertnya, masyarakat yang memahami apa yang terjadi di sekitar hutan, kendala di dalam masyarakatnya bagaimana, dan solusinya apa yang bisa masyarakat lakukan untuk terus-menerus menjaga hutan sehingga bisa terus memberikan manfaatnya bagi masyarakat lokal itu sendiri maupun masyarakat dunia, seperti itu. Jadi kita benar-benar melibatkan masyarakat secara penuh, kita di sana hadir lebih ke orang yang menjembatani komunikasi itu, gitu. Jadi sumbernya semuanya dari masyarakat. Ada mau tambahan Kak? Ya, mungkin saya menambahkan. Jadi ASRI seperti tadi sudah dijelaskan, kita ada dua pendekatan, kesehatan planetari dan radical listening. Jadi ASRI ini itu kalau pendeknya kita nyebutnya ASRI ya Mbak ya. Jadi ASRI itu mengintegrasikan antara pelayanan kesehatan dengan perlindungan hutan yang bernilai konservasi tinggi yang
kita punya tujuan. Kalau kita mau planet ini sehat, kita nggak bisa hanya fokus misalnya hanya di lingkungan aja atau kesehatan aja, karena di situ juga ada manusia. Jadi kita ingin masyarakatnya itu sehat, tapi juga sejahtera dan alam yang lestari. Kemudian juga menambahkan untuk radical listening itu berarti kita benar-benar mendengarkan dari masyarakat, karena kita percaya bahwa masyarakat itu yang tahu masalah mereka dan mereka lah juga yang tahu solusinya. Sehingga dengan pendekatan radical listening kita benar-benar bertanya kepada masyarakat untuk menjaga hutan, khususnya Taman Nasional Gunung Palung ini, apa sih yang mereka perlukan gitu. Jadi kita pernah menanyakan kepada masyarakat, jadi jika masyarakat dunia ingin berterima kasih kepada masyarakat sekitar Taman Nasional yang sudah menjaga, ucapan terima kasih seperti apa. Jadi karena mereka tahu apa masalahnya dan mereka pastinya yang tahu apa solusinya. Jadi kami di ASRI itu tidak tiba-tiba datang, oh kami buat program seperti ini, tidak. Tapi ide dari program-program yang ada di ASRI itu semuanya berasal dari ide masyarakat karena mereka tahu apa solusinya. Keren ya, unik banget gitu kan. Biasanya kalau LSM bidang konservasi akan fokus di konservasinya ya. Ini juga fokus juga di bidang pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih gitu kan. Kalau tadi kan Kak Indra ya cerita kalau backgroundnya tuh arsitek gitu kan. Nah, awal mula kan dari arsitek tiba-tiba lintas jurusan gitu nyebrang ke konservasi itu gimana gitu. Sampai akhirnya merasa oh sepertinya saya di konservasi juga enjoy gitu. Oke. Nah, awal mula saya bergabung dengan Yayasan ASRI itu di akhir tahun 2015. Saya baru lulus S2 waktu itu. Jadi saya S1 jurusan arsitektur juga di UI, kemudian lanjut S2 di Tsinghua University di Beijing. Juga mengambil jurusan arsitektur, teori dan perancangan arsitektur. Kemudian saya bergabung dengan ASRI sebagai arsitek juga, sebenarnya semuanya masih dalam satu koridor disiplin yang sama ya. Ketika bergabung di ASRI ya bayangan saya berpraktek seperti arsitek pada umumnya gitu, mendesain kemudian memantau pembangunan, dalam hal ini bangunan rumah sakit ya, yang waktu itu saya merasa sangat bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menangani proyek yang sebenarnya sangat rumit, proyek rumah sakit khususnya untuk mahasiswa, untuk ini ya lulusan baru gitu ya, baru lulus kemudian diberikan kesempatan tersebut dan bekerjanya di daerah rural gitu. Waktu tahun 2015 sinyal itu tidak begitu lancar di Sukadana, transportasi juga nggak begitu bagus, akses jalan juga ya masih banyak jalan berbatu begitu ya, listrik juga nggak begitu stabil gitu, masih sering mati lampu. Jadi ketika saya awal bergabung dengan ASRI menangani proyek yang begitu kompleks gitu, kemudian ya saya jadi belajar banyak. Ternyata ketika saya bergabung sebagai arsitek, saya tidak hanya belajar arsitektur, saya belajar tentang kedokteran, belajar tentang bagaimana melayani masyarakat, bagaimana menjaga alam, menjaga hutan, dan pada akhirnya bangunan itu terdirikan dan berfungsi untuk melayani begitu banyak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sehingga kontribusinya luar biasa, tidak hanya bagi masyarakat tapi bagi alam yang ada di sekitarnya, yang fungsinya tidak hanya untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat lokal di sekitar Taman Nasional Gunung Palung ketika itu, tetapi juga bagi masyarakat dunia. Karena apa yang kita lakukan di hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan ini, dampaknya itu luar biasa bagi masyarakat di belahan dunia lain, termasuk sampai ke kutub utara. Misalnya pengaruhnya sampai es bisa mencair karena kita tidak menjaga hutan kita dengan baik yang ada di Kalimantan ini. Dan juga mungkin dari sisi arsiteknya, Pak Indra bersama Bang Indra bersama tim ini sudah mendesain gedungnya juga yang ramah lingkungan ya, Pak Indra ya. Mungkin bisa dijelaskan apa, kita punya banyak jendela sehingga desain itu diawali oleh desainer-desainer dari Amerika ya, mulai dari mahasiswa George Tech University, kemudian disempurnakan lagi oleh Richard Remer, arsitek juga yang berlokasi di Amerika Serikat. Mungkin pemahaman mengenai bangunan-bangunan tropis tidak begitu banyak dibandingkan dengan kita yang memang tinggal di daerah tropis ya. Misalnya dari materialnya, dari bukaan pintu, jendela, ventilasi, kemudian bagaimana bangunan itu bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang
kalau di sekitar Sukadana itu cukup tinggi kelembabannya gitu. Kemudian bagaimana kita menjaga supaya kita bisa terhindar dari banjir seperti itu, curah hujan yang tinggi. Jadi dari sana kita saling belajar untuk mendesain atau menyesuaikan bangunan kita dan beradaptasi terhadap alam seperti itu. Dan ya dari sana saya juga belajar banyak bagaimana supaya kita tetap bisa ramah lingkungan. Kita penggunaan AC sangat minim, tapi bangunan kita cukup sejuk khususnya ketika kita berada di dalam, karena ventilasi kita cukup baik, ventilasinya cukup baik gitu, dan kita mendesain bangunan klinik, bangunan rumah sakit, tapi kita jalankan sebagai klinik sampai saat ini tidak dalam bentuk yang masif, tetapi terbagi menjadi beberapa bangunan kecil sehingga sirkulasi udara, pencahayaan alami menjadi sangat cukup. Dan memang inti dari arsitek ini tidak hanya sekedar mendesain bangunan, tapi kita membuat sebuah ruang yang bisa nyaman bagi masyarakat, bagi manusia, dan dalam hal ini bagi alam juga, seperti itu. Sangat-sangat matang ya perencanaan dari pemilihan SDM untuk merencanakan sampai udah berdirinya bangunan juga sangat-sangat menerapkan ramah lingkungan dengan berbagai macam proses dan visi misi yang kuat gitu ya, untuk untuk menjaga keselamatan dunia tadi dibilang kan, bukan hanya untuk masyarakat lokal gitu. Nah sejauh ini mungkin masyarakat luar sudah mulai mengenal ASRI, tetapi apakah ada yang belum diketahui oleh masyarakat Kalimantan sendiri terkait perjalanan ASRI untuk seperti mempelopori di bidang konservasi gitu? Apakah ada yang belum diketahui, khususnya untuk di Kalimantan Barat gitu? Selama ini udah ada program apa aja sih yang benar-benar mendukung di bidang konservasinya gitu? Oke, mungkin Mbak Yati silakan. Ya, sebetulnya saya pikir mungkin banyak orang yang sudah sadar ya tentang hubungan antara, kalau kita bilang tadi tentang pendekatan kesehatan planetari itu sebetulnya mungkin masyarakat sudah tahu bahwa ada hubungan gitu antara perilaku manusia kemudian ke alam, dan alam akan kembali lagi pada manusia. Itu mungkin konsep yang kadang kita mungkin belum terlalu tahu, tapi mungkin apa ini maksudnya. Nah, disitulah ASRI akhirnya bergerak di bidang kesehatan planetari yang kita tidak hanya fokus pada satu bidang, tapi banyak bidang gitu. Seperti tadi saya sampaikan, kita hidup di planet ini, ya tentunya ada alam, kita harus memperhatikan kesehatan manusia, tapi kalau kita ingin manusia ini sehat, pasti alamnya harus sehat gitu kan. Nah, bagaimana supaya alam sehat itu tergantung dari perilaku kita. Harusnya perilaku kita juga sehat. Nah, makanya itu berarti ada banyak aspek. Sehingga dari situlah ASRI fokusnya ada di beberapa bidang gitu. Kita memang ada 2 program besar, yaitu kesehatan dan konservasi. Kita ada pelayanan kesehatan, ada klinik ya. Di klinik juga kita ada macam-macam, ada pelayanan poli umum, poli gigi, kemudian kita juga ada petugas untuk pengawas minum obat untuk TBC, kita ada klinik keliling, ada mobile klinik yang kita biasanya juga mengadakan pengobatan di beberapa daerah yang cukup remote, karena jauh dari pelayanan kesehatan, kami datang ke sana. Jadi kami tim kesehatan datang, ada dokter, ada perawat yang mengadakan pengobatan di daerah tersebut. Kemudian kita juga ada senam untuk lansia, kita ada pijat bayi, kita ada pembagian kacamata, itu di program kesehatannya. Dan yang unik dari ASRI ini adalah kita menawarkan pelayanan kesehatan yang berbasis konservasi. Jadi bagi mereka pasien yang berobat ke klinik ASRI, mereka yang berasal dari daerah yang dekat dengan Taman Nasional Gunung Palung dan tidak ada gangguan hutan, ya artinya di situ kita ada beberapa indikator. Kita melihat ada penebang di Taman Nasional Gunung Palung yang berasal dari dusun, kita lihatnya di dusun tersebut. Ada penebangan nggak di Taman Nasional yang ada di dekat dusun tersebut. Ada perkebunan sawit nggak dalam Taman Nasional yang dekat dengan dusun tersebut. Ada circle nggak yang kayunya dari Taman Nasional. Ada titik akses logging nggak yang artinya ada tempat yang dipakai untuk mengeluarkan kayu dari Taman Nasional atau tidak. Ada tempat penumpukan kayu enggak yang kayunya dari Taman Nasional, ada ladang atau sawah enggak dalam kawasan Taman Nasional. Jika
tidak ada, berarti tidak ada gangguan hutan di Taman Nasional, maka pasien yang berobat ke klinik kami itu bisa mendapatkan diskon sampai 70% gitu. Nanti kalau misalnya ada beberapa, jadi kita lihat ada berapa indikatornya. Nanti kalau misalnya tidak ada berarti 70%, kalau ada jumlahnya berapa, poinnya berapa, itu nanti akan menjadi 50%, 30% gitu. Jadi dan diskon ini artinya penghargaan kepada masyarakat yang menjaga. Siapapun boleh datang ke klinik ASRI, tetap kami layani, tapi khusus untuk masyarakat yang berada di sekitar Taman Nasional Gunung Palung dan sudah ada usaha untuk menjaga, kami kasih penghargaan berupa diskon. Selain itu juga pasien yang datang ke klinik ASRI punya pilihan untuk membayarnya. Bisa bayar dengan cash atau non cash. Selain kita juga ada BPJS ya, kita sudah bergabung juga dengan BPJS. Jadi ada pasien yang bisa membayar dengan cara lain gitu, tidak dengan cash. Misalnya bisa bayar dengan bibit tanaman hutan khas asli Taman Nasional Gunung Palung. Kemudian boleh bayar dengan dedak, boleh bayar dengan kotoran sapi atau kotoran kambing, boleh bayar dengan kerajinan tangan. Itu mungkin yang unik ya dari klinik kami gitu. Itu untuk dari program kesehatannya. Kemudian jadi saya bilang tadi itu ada diskon berobat yang berbasis diskon yang berbasis konservasi, karena nanti dari hasil non cash itu juga kita bisa manfaatkan untuk perlindungan hutan gitu. Karena kita ada konservasi. Nah, di konservasi itu ada kehutanan yang dimana kita bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Gunung Palung. Jadi kita mendukung mereka ada penanaman hutan kembali gitu. Nah, tadi bibit-bibit yang dibayarkan pasien itulah yang nanti kita tanam untuk di kegiatan reboisasi. Kemudian ada pembibitan tentunya dari pasien yang membayar, itu kita juga ada pembibitannya sebelum kita tanam di lokasi reboisasi. Kemudian kita ada livelihood nih, mata pencarian. Itu kita ada program namanya Tukar Censo. Jadi kita mendekati tadi yang kehutanan ada satu lagi namanya monitoring dan sahabat hutan. Nah, sahabat hutan ini masyarakat dari daerah yang sekitar Taman Nasional Gunung Palung yang juga membantu untuk mendekati masyarakat yang ada di dusun mereka supaya mereka menjaga hutannya gitu. Nah, untuk tadi yang di mata pencarian tuh ada namanya Tukar Censo. Itu kita mendekati para logger ya, penebang hutan supaya beralih profesi. Salah satunya yang dibantu oleh sahabat hutan tadi dari warga yang ada di dusun tersebut supaya mereka beralih profesi nih. Jadi kalau mereka misalnya penebang aktif, mereka bisa menyerahkan censonya ke ASRI, kami ganti dengan uang cash untuk pengganti censo itu. Dan kita bisa memberikan bantuan pinjaman modal usaha supaya mereka beralih profesi dari tadi penebang membuat bisnis lain. Misalnya ada yang buat kantin, menjadi nelayan, bisa beli perahu dengan mesinnya sehingga mereka tidak lagi bekerja di hutan. Kemudian kita juga ada pelatihan pertanian berkelanjutan. Jadi kita juga melatih petani di sekitar Taman Nasional Gunung Palung supaya mereka bertani yang berkelanjutan, jadi secara organik. Kita juga ada program kambing untuk janda. Jadi kita membagikan kambing untuk para janda yang kekurangan karena kita tahu secara ekonomi mungkin mereka perlu dibantu, dengan harapan setelah mereka mendapat bantuan itu mereka bisa menernakkan kambingnya sehingga tidak ada dari keluarga mereka yang nantinya akan bekerja di hutan menebang kayu seperti itu. Kemudian kita juga ada program pendidikan kesehatan planetari. Kebetulan saya sendiri ada di program itu. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan ya di program pendidikan kesehatan planetari. Di antaranya kita ada ASRI Kids, jadi untuk anak-anak ada ASRI Teens, untuk kalau tadi anak-anak usia sekolah dasar, ASRI Teens untuk remaja, SMP, SMA. Kemudian kita juga ada namanya Planetary Health Lecture. Kebetulan ASRI pernah datang nih di Fakultas Kehutanan juga memberikan lecture tentang apa sih kesehatan planetari dan ASRI sebagai model aksi kesehatan planetari. Kemudian kita ada Planetary Health Camp, kita ada penyuluhan juga ke masyarakat umum, kita ada pelatihan juga untuk siswa dan pelatihan untuk guru. Jadi disitulah ASRI, karena kalau kita mau ngomongin planet supaya sehat, kita harus banyak yang kita bidangin nih gitu. Alamnya pasti, karena kita nggak bisa sehat tanpa alam yang sehat, planet nggak sehat kalau alamnya nggak sehat. Manusia juga kita ingin supaya sehat, tapi ingat di sini juga ada manusia yang memang juga
yang perlu sejahtera juga. Makanya kita ada kesehatan, ada untuk perlindungan hutan, tapi kita juga ada menyasar ke ekonomi. Salah satunya tadi ada censo, ada kambing untuk janda, ada pelatihan pertanian berkelanjutan, dan tetap kita juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat supaya mereka tahu bahwa ada hubungan nih antara alam yang sehat dengan manusia yang sehat melalui pendidikan tadi. Oh, speechless banget ya. Saya pengen tepuk tangan tapi kayaknya keawalan gitu ya. Makanya kalau misalnya mungkin nambahin sedikit ya, kita kenapa visi kita adalah mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan alam yang lestari. Karena tanpa sehat kita nggak bisa sejahtera dan alam nggak bisa lestari gitu. Begitu juga kalau kita masyarakat tidak sejahtera, alam kita jangan kita harapkan bisa lestari, dan jangan harapkan kita bisa sehat juga gitu. Jadi memang sangat terhubung satu sama lain. Makanya ketika kita jalankan program-program ini harus terintegrasi satu sama lain. Kalau tidak, keutuhan mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan alam lestari ini akan sangat-sangat susah untuk dicapai. Seperti itu. Itu menarik banget ya. Pendekatannya itu tawarannya bukan hanya kamu berhenti nebang nanti kamu tiba-tiba kaya, enggak juga kan. Kamu berhenti nebang tiba-tiba sehat, enggak. Tapi benar-benar dari ASRI mempertimbangkan berbagai aspek dan memberikan kesadaran oke, saya akan berhenti seperti ini. Tetapi bayarannya saya bisa berobat gratis. Sekarang siapa yang nggak tahu sih kalau berobat itu bukan gratis ya, tapi diskon. Oh iya, diskon. Sampai 70%. Iya, diklarifikasi dulu gitu kan. Masih ada diskon gitu ya. Masih ada kesempatan kamu mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Karena saya juga orang desa gitu kan. Dibilang pedalaman nggak juga. Cuman paham betul lah kalau misalnya untuk di desa itu mengakses alat kesehatan itu sulit gitu kan, nakesnya juga gitu kan, kadang juga berobatnya bukan ke yang seharusnya gitu ya, nggak perlu saya detailkan lah gitu ya. Nah tadi kan udah disampaikan juga nih, ada namanya program yang saya sangat kayak pas dengarnya tuh kayak wow gitu kan, ada namanya ASRITIN sama ASRIKIDS gitu ya. Boleh kakak jabarkan gitu ya, apa sih sebenarnya ASRIKIDS sama ASRITIN gitu? Oke, mungkin saya cerita dulu. Awalnya itu kita di tahun 2012 itu kebetulan saya pernah ada ikut konferensi, dan di situ ada banyak sharing berbagi gitu kan ya, tentang program pendidikan di mana-mana gitu, dan langsung saya tuh ini sangat menginspirasi. Saya juga ingin nih punya program pendidikan untuk anak-anak khususnya di Sukadana gitu, di Borneo gitu. Terus akhirnya kita mulai sebetulnya waktu itu dengan anak-anak di sekitaran ASRI gitu, namanya ASRI Kids. Mereka anak-anak usia sekolah dasar gitu. Mereka belajar tentang alam dan tentang kesehatan, dan ada hubungannya. Itu sebetulnya konsepnya tetap sama. Kita ingin meningkatkan kesadaran tentang kesehatan planetari, bahwa ada hubungan nih antara kesehatan alam dan kesehatan manusia gitu. Terus kita mulai dengan anak-anak di sekitaran gitu. Ternyata anak-anak sangat senang waktu itu. Saya ingat kegiatannya di liburan gitu. Waktu liburan sekolah kita adakan 1 minggu 2 kali, mereka datang ke ASRI, kita belajar sama-sama, kita punya saung gitu kan. Terus belajar di situ. Ternyata senang, dan kami di akhir kegiatan itu kami mengundang orang tua gitu. Ternyata orang tua menyambut baik, dan ini bagus nih kegiatannya untuk mereka. Terus akhirnya kami berdiskusi. Akhirnya kami ingin mengembangkan, wah kayaknya kita perlu perluas nih ke sekolah gitu. Akhirnya di tahun itu kebetulan saya sendiri waktu itu ke Dinas Pendidikan gitu, menyampaikan ini ada kegiatan yang cukup menarik ini, anak-anak suka gitu. Bagaimana kalau kita juga mengadakan di sekolah dalam bentuk ekstra, awalnya seperti itu, ekstrakurikuler gitu, supaya tidak mengganggu jam sekolah. Terus mendapat tanggapan yang sangat positif dari pihak Dinas Pendidikan. Kemudian kami diberikan izin, kami ke sekolah-sekolah menawarkan bagaimana kalau kita ada kegiatan nih, mereka belajar tentang alam dan kesehatan, dan ternyata sekolah pun sangat senang sekali gitu. Akhirnya sampailah kita buat program yang dulunya dari komunitas kecil di sekitaran ASRI sampai ke sekolah-sekolah. Sampai saat ini sudah sekitar 1.300-an yang pernah bergabung di ASRI Kids. Jadi itu kegiatan untuk anak-anak usia sekolah dasar. Bentuk kegiatannya seperti apa? Mereka belajar di dalam kelas, dan ada juga tentunya kita menggunakan teknik dan media yang sangat menarik untuk usia anak ya, karena kan belajar untuk anak-anak itu pastinya berbeda dengan kalau belajar untuk orang dewasa. Jadi kita buat juga media dan teknik semenarik mungkin yang banyak melibatkan gerakan fisik, kemudian teknik
dengan game-game, dengan permainan-permainan supaya itu sangat menarik. Dan kemudian kita juga ada kegiatan field trip, jadi kita juga ada belajar di lapangan. Biasanya kadang kita ajak di lokasi Taman Nasional Gunung Palung atau di lokasi reboisasi yang tentunya juga di Taman Nasional Gunung Palung seperti itu. Dan sampai saat ini ya sudah banyak sekolah yang sudah kita jangkau ya udah lebih dari 1.300-an siswa kalau nggak salah. Kemudian pada saat dulu pertama kita ASRI Kids, ada anak-anak yang tergabungnya dari komunitas itu, seiring dengan waktu mereka kan tambah remaja nih, nggak mau panggil lagi kids gitu. Itu kita rubahlah sekarang mereka punya ide sendiri, kita jadi ASRI Teens gitu. Wah bagus juga, oke kita buat komunitas lagi ASRI Teens gitu. Jadi dari anak-anak yang pernah ikut ASRI Kids akhirnya menjadi ASRI Teens. Beberapa kali saya juga mengajak mereka untuk mengajar ASRI Kids. Jadi saya kasih semangat, saya bimbing untuk bisa membantu mengajar nih, mulai dari seperti ada yang ngasih materi, ada yang gimana cara membuat kertas daur ulang seperti itu. Dan ternyata ya ASRI Teens juga berdampak bagus, anak-anak suka. Akhirnya mulailah kami juga ke sekolah lagi. Jadi sampai saat ini sekarang kita lebih ASRI Kids, ASRI Teens dengan pihak sekolah. Kegiatannya ya sama, ada kegiatan di kelas, bentuknya tekniknya macam-macam, ada kalau ASRI Teens pastinya bentuknya juga beda ya. Ada diskusi, presentasi, observasi, kemudian ada field trip juga. Itu kira seperti itu. Saya dengar ceritanya jadi pengen join ASRI Kids. Masih cukup nggak umurnya, Mbak? Boleh, kayaknya ASRI Teens sekali ya Mbak ya. Jadi luar biasa ya. Iya. Jadi membangun bibit secara tidak langsung gitu ya. Awalnya dari ASRI Kids merasa enjoy, merasa berkembang, dan akhirnya inisiatif ke ASRI Teens. Dan saya yakin ASRI Teens ini juga akan memberi dampak yang signifikan untuk kedepannya, terutama untuk generasi muda ya. Itu luar biasa banget gitu ya. Sejauh ini kan tadi dibilangnya kalau misalnya nggak hanya fokus hanya dari segi konservasi dan dari kesehatan, tapi juga manusianya gitu. Nah kalau ngomongin manusia itu kan dinamis ya. Sejauh ini apa tantangan atau hambatan paling besar ketika menjalankan program, ketika berhubungan dengan masyarakat gitu? Ya, intinya kalau dengan masyarakat kita harus bisa membangun komunikasi yang baik ya gitu. Kita harus memahami dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita berhadapan, di mana setiap daerah beda-beda. Kalau ASRI yang ada di Sukadana, kita memang mulai dari tahun 2007, kemudian kita mulai melakukan ekspansi di tahun 2018 di Bukit Baka, Bukit Raya. Kemudian di awal tahun lalu kita sudah mulai ekspansi juga ke Kabupaten Tambrau, tepatnya di Cagar Alam Tambrau ya gitu ya. Jadi kedepannya ASRI akan lebih banyak lagi harapannya, lebih berdampak lagi bagi masyarakat, dan setiap masyarakat punya karakter yang berbeda-beda, dan kita harus benar-benar memahami latar belakang sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Kemudian cara berpikir masyarakat bagaimana. Yang kita lakukan adalah balik ke radical listening gitu. Jadi kita memposisikan masyarakat sebagai ahlinya di masyarakat tersebut dalam hal menjaga hutan. Kita membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, kita dengarkan masyarakat secara radikal, dan dari masyarakat pun yang akan menyampaikan apa yang kira-kira mereka bisa lakukan, support apa yang mereka harapkan dari masyarakat dunia kepada masyarakat supaya bisa terus-menerus menjaga hutan. Artinya kita memang harus selalu memposisikan masyarakat sebagai expertnya gitu. Dengan demikian sejauh ini kita cukup sukses, kita bisa katakan diterima oleh masyarakat karena kita membangun hubungan yang baik melalui metode radical listening. Tadi disampaikan ya sudah cukup sukses ya, dan saya juga turut senang mendengarnya gitu ya. Harapannya benar-benar bisa meluas. Nah mungkin ini pertanyaannya untuk kakak dan abang, mungkin nanti dijawabnya secara bergantian. Sejauh program yang ASRI yang luar biasa ini ya, menyasar dari bayi, bahkan anak-anak, remaja, sampai lansia, bahkan juga ngomongin gender nih, janda gitu kan. Kan itu kayak suatu membuat inklusivitas lah untuk program ini secara jangka panjang. Nah dari kakak dan abang, apakah merasakan sendiri apa sih perbedaan ketika terutama di perilaku masyarakat ya, sebelum program ini berjalan dan sesudah program ini berjalan? Ya mungkin bisa dijawab pergantian aja dari point of view berbeda. Oke, baik.
Nah, terkait dengan poin inklusivitas, iya, program ASRI menjangkau semua umur dari kids ya, sampai masyarakat sekitar yang berbagai latar belakang usia juga, dari masyarakat yang muda, masyarakat produktif, sampai usia lansia. Tadi kita sebutkan juga ya, ada senam buat bagi lansia, kemudian ketika kita penyuluhan masyarakat, pasti banyak lansia di sana. Dari program kita juga, kita tidak hanya bagi laki-laki, tapi perempuan juga ada di dalamnya, karena untuk menjaga hutan semua masyarakat, terlepas dari apakah dia laki-laki atau perempuan, terlepas dari dia anak-anak atau usia produktif atau manusia lanjut usia, semuanya terkait satu sama lain gitu. Dengan adanya memasukkan segi inklusivitas ini, kita melihat bahwa kita bisa menjaga hutan ini dari berbagai sisi gitu. Termasuk misalnya tadi kita memberikan program kambing untuk janda, dan janda-janda yang ada di sekitar Taman Nasional Gunung Palung ini, mereka tidak mensupport kegiatan-kegiatan yang sifatnya merusak alam seperti itu. Ini Mbak Eti ingin menambahkan? Ada menambahkan dari ini ya, hasil survei 5 tahunan ya, itu kami tidak mengklaim ini dari ASRI sendiri. Tentunya ada kerjasama dengan berbagai pihak ya, dengan pemerintah daerah, dengan Balai Taman Nasional Gunung Palung, dengan ya para stakeholders dan masyarakat itu sendiri. Penebangan liar sudah berkurang sampai 89% sampai dari awal sampai itu 10 tahun ya kalau nggak salah. Di 10 tahun pertama. 10 tahun pertama seperti itu. Tapi itu pasti ada kerja banyak pihak ya, dan saya yakin ya juga ada kontribusi ASRI. Kemudian kalau melihat kesuksesan, kalau saya melihatnya juga karena mungkin saya juga sering ketemu masyarakat, baik guru dan lain-lain, itu penerimaan. Itu yang saya rasakan. Jadi pada saat masyarakat itu menerima, bahkan mereka memberikan ide pun, artinya mereka percaya gitu. Mereka percaya kepada ASRI. Jadi ada penerimaan dan ada kepercayaan gitu. Jadi pada saat kita kan radical listening dulu di awal, kemudian setelah 10 tahun kita juga adakan radical listening lagi. Kita bertanya bagaimana dengan program ASRI saat ini gitu. Dan kebetulan yang 10 tahun itu saya sempat ikut untuk radical listening. Mereka punya ide-ide lagi gitu. Contoh pendidikan, itu sebetulnya idenya juga dari masyarakat. Kami pengen dapat pengetahuan nih gitu. Sahabat hutan yang tadi saya sebutkan, itu juga idenya juga dari masyarakat. Artinya dengan mereka ada penerimaan dan memberikan ide, artinya ada kepercayaan gitu, bahwa kami percaya ASRI bisa membantu ini untuk ini, karena itu adalah ide solusi dari mereka yang mereka sebutkan gitu. Kemudian ASRI untuk berusaha untuk mendukungnya ini. Itu sih yang mungkin yang bisa saya ceritakan dari segi kesuksesan ya, penerimaan, kepercayaan. Dan kalau dari diri saya pribadi sendiri gitu, saya merasakan bahwa setelah saya bekerja di ASRI, karena kebetulan saya dulu bekerja di profit ya, lembaga profit, kemudian saya bekerja di lembaga non profit, saya merasakan bahwa hidup saya lebih meaningful gitu, lebih berarti saat mereka senang dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ASRI. Dan satu contoh aja testimoni dari guru, pada saat ada guru yang menyampaikan waktu ada pelatihan yang ketiga kalinya, jadi ada pelatihan 1, pelatihan 2, pelatihan 3, di pelatihan ketiga itu ada yang menyampaikan, ini loh Mbak Eti yang selalu saya tunggu-tunggu saat ada undangan dari ASRI kegiatan gitu. Sampai jadi itu merupakan apa ya, saya sangat bersyukur sekali gitu dengan seperti itu. Artinya mereka merasakan manfaatnya, dan dengan adanya masyarakat merasakan manfaatnya, itu membuat hidup saya jadi berarti gitu sih. Kira-kira. Secara sederhana saya juga tersentuh ya gitu kan. Jadi secara sederhana keberhasilan dari program ASRI itu terlihat dari adanya 2 arah gitu ya. Program ini nggak hanya fasilitator aja gitu, atau nggak hanya masyarakatnya, tapi benar-benar 2 arah saling bersinergi, dan sinerginya juga tercipta karena kerjasama multi stakeholder gitu ya. Dan itu pasti pekerjaan yang melelahkan, tapi terbukti dari kakak abang yang bekerja merasa saya merasa penuh gitu, saya merasa penuh sukacita gitu ya, meaningful gitu ya. Nah, supaya teman-teman yang menonton juga merasa penuh sukacita dan meaningful, mungkin ada satu kalimat mungkin dari abang atau dari kakak, apa sih yang bisa kita sampaikan ke pendengar gitu ya, atau penonton tentang peran kita untuk menjaga atau melestarikan alam ini.
kalau dari saya, mari kita sama-sama semuanya menjaga hutan dengan berbagai aksi kesehatan planetari yang bisa kita lakukan mulai dari lingkungan sekitar kita. Misalnya kita tidak banyak menghasilkan sampah, kita mulai menjaga kesehatan kita dengan aktif berolahraga misalnya seperti itu. Kemudian kurangi semua kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk merusak alam dan lebih banyak lagi bercerita kepada orang-orang terdekat kita supaya aktif menjaga masyarakat kita dari segi kesehatan, kesejahteraannya, dan alam kita yang kita harapkan tetap lestari untuk selama-lamanya. Kalau dari saya, mari kita berperilaku yang bijak terhadap alam, karena nanti alam akan menjaga kita. Dan kita mari bergandengan tangan untuk menjaga planet yang cuma satu kita tempati ini. Gitu. Keren banget ya teman-teman. Ngomongin bergandengan tangan, apakah ada platform atau media yang bisa menggerakkan semua penonton untuk turut berkontribusi dengan atau satu misi gitu dengan ASRI yang bisa kita akses? Oke. Untuk tahu lebih lanjut tentang Yayasan Alam Sehat Lestari atau kita singkat ASRI, bisa kunjungi alamat website kita alamsehatlestari.org atau melalui akun media sosial kita di Instagram, Facebook, tinggal cari aja Alam Sehat Lestari, pasti muncul di sana. Dan kita juga ada YouTube-nya. Okay. Ada banyak di situ kegiatan-kegiatan. Ya. Dan kita juga punya program visitor. Jadi bagi masyarakat sekitar, bagi siapapun yang ingin berkontribusi atau ingin mengunjungi ASRI, kita persilakan, kita akan sangat senang untuk menerima semua kunjungan-kunjungan yang ada. Oke, hari ini benar-benar mendapatkan kuliah 24 SKS. Semuanya daging ya, sangat-sangat insightful teman-teman. Semoga kita yang menonton bisa tergerak hati dan memiliki aksi ke depannya untuk menyelamatkan bumi ini. Sekian dari podcast Himba Bahana Untan. Salam Rimba. Salam